Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Chapter 38.1, Huo Yuhao, Insinyur Jiwa kelas 1.5. Bei sedikit mengangguk. Adik junior kita belum lama berada di akademi, tapi dia jelas jauh lebih tenang dan lebih rajin daripada teman-temannya. Kepribadiannya hangat namun keras kepala, sementara cincin jiwa pertamanya baru 10 tahun. Namun, jika dia dapat sepenuhnya berkembang di Departemen Alat Jiwa, dia pasti akan memainkan peran penting dalam kebangkitan Sekte Tang kita. Petik 2. Tang Ya menyela, Sekte Tang sudah jatuh ke titik ini di generasi kita. Jika tidak berkembang lebih jauh, itu mungkin benar-benar berakhir. Jika itu terjadi, bagaimana kita akan menghadapi leluhur kita? Wang Dong, karena Yu Hao pergi ke Departemen Alat Jiwa malam ini, Anda harus mengikuti saya dan mulai belajar teknik rahasia Sekte Tang kami. Begitu saya mengajarinya prinsip utama dan teknik budidaya senjata tersembunyi kami besok, studinya akan meningkat pesat. Petik 2. Wang Dong memandang ke arah Tang Ya dan Bei dengan ekspresi agak tak berdaya di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, aku bukan lebah kecil yang bekerja keras seperti Huo Yuhao. Saya dipaksa untuk bekerja keras. Ketika dia menyadari bahwa dia akan terseret ke dalam kultivasi semalaman dengan Huo Yuhao tanpa tidur, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Hari berikutnya, para guru dari Departemen Jiwa Marsial diberitahu bahwa siswa tahun pertama Dai Huabin, Zulu, Huang Cutian, dan Wu Feng akan dipindahkan ke kelas 2 untuk melanjutkan studi mereka. Mereka tidak diragukan lagi telah mengajukan beberapa permohonan. Namun, Akademi Shrek tetap menjadi Akademi Shrek. Terlepas dari identitas Anda, semua orang akan diperlakukan sama saat belajar di sini. Akademi pertama-tama dan terutama akan menghormati keputusan gurunya, belum lagi bagaimana guru Wang Yan menjelaskan situasinya. Beberapa siswa telah dikeluarkan dari kelas 1, tetapi mereka masih tetap di akademi. Selain itu, murid inti ini sombong karena bakat mereka yang luar biasa, jadi menderita kemunduran seperti ini tidak selalu merupakan hal yang buruk. Setelah kejadian ini, suasana di dalam kelas 1 berubah menjadi suasana yang agak gelisah. Meskipun mereka tidak gemetar saat mereka melihat Zoe, tidak ada yang berani menentang apa yang dia katakan. Ketika dia melihat ini, Wang Yan tidak punya pilihan selain menghormatinya. Setelah keributan seperti itu, suasana belajar di kelas 1 segera berubah menjadi yang terbaik yang pernah dilihatnya di antara semua kelas yang dia ajarkan. Sebagian besar kehidupan siswa di akademi menjadi lebih tenang setelah ini, tetapi ini hanya berlaku untuk sebagian besar siswa. Bagi lebah kecil yang rajin seperti Huo Yuhao, hidupnya dipenuhi dengan semangat setiap hari. Tentu, hanya dia sendiri yang merasa penuh semangat. Menurut pendapat Wang Dong, dia bisa dibilang seorang pria yang terbuat dari besi. Segera setelah dia bangun di pagi hari untuk melatih Purple Demon Eyes-nya, itu akan menandai awal dari hari yang intens dan memuaskan lainnya. Bagi Huo Yuhao, kelasnya di Departemen Jiwa Bela Diri pada siang hari sebenarnya adalah hal-hal termudah yang dia lakukan pada siang hari, karena dia hanya perlu menggunakan otaknya. Di bawah bimbingan gurunya, ia belajar taktik, teknik kultivasi, teknik kombinasi, dan segala macam hal lain yang digunakan oleh guru jiwa. Dia bahkan tidak menyia-nyiakan waktu luangnya selama sore hari. Begitu dia selesai makan siang, dia akan menyeret Wang Dong ke dalam kultivasi bersamanya untuk jangka waktu tertentu. Hal ini tidak hanya meningkatkan energi yang tersedia pada siang hari, tetapi juga meningkatkan kultivasinya. Ini menyebabkan Wang Dong merasa bahwa meneliti kekuatan Hao Dong bersama Huo Yuhao benar-benar kesalahan. Dia bahkan tidak perlu ingat untuk berkultivasi, karena dulu sudah waktunya, Huo Yuhao akan menyeretnya untuk mulai berkultivasi. Karena ini, Wang Dong yang biasanya malas dipaksa untuk mulai bekerja dengan rajin, pada gilirannya menyebabkan kekuatan jiwanya meningkat pada kecepatan yang relatif cepat. Begitu sekolah berakhir, Huo Yuhao akan bergegas ke Departemen Alat Jiwa untuk mempelajari alat jiwa dengan Fan Yu. 4 jam yang dia habiskan di sana setiap malam adalah, baginya, periode yang paling melelahkan dalam sehari. Cara mengajar Fan Yu sangat ketat, dan standar yang dia pegang untuk murid terakhirnya sangat tinggi sehingga tidak ada duanya, bahkan di Akademi Shrek.
Ketika He Kaitu telah melewati tahap pertama yang saat ini dilalui Huo Yuhao, dia menderita kesulitan yang tak terhitung. Namun, Fan Yu heran dengan fakta bahwa Huo Yuhao tampaknya bola karet yang diisi dengan elastisitas, tidak peduli seberapa keras dia mendorongnya, dia selalu bangkit kembali. Tidak hanya dia menyelesaikan tugas yang diberikan Fan Yu dengan sangat baik, dia bahkan teliti sampai-sampai tidak ada kekurangan dalam pekerjaannya sama sekali. Terkadang, Fan Yu bahkan berpikir bahwa Huo Yuhao adalah orang yang terlalu keras pada dirinya sendiri. Namun, pada akhirnya, Huo Yuhao masih berhasil menyelesaikan setiap tugasnya dengan hati-hati tanpa keluhan. Bahkan ketika dia kelelahan sampai-sampai dia bahkan tidak bisa kembali ke kamarnya, dia tidak menggerutu sama sekali. Ada banyak waktu ketika Fan Yu secara pribadi mengirimnya kembali, tetapi bahkan ketika itu terjadi, dia tidak mau tidur. Sebaliknya, dia meminta Wang Dong membantunya ke posisi bersila untuk berkultivasi. Dari teknik rahasia Tang Sekte yang terkait dengan senjata tersembunyi, yang pertama yang digunakan Huo Yuhao adalah teknik penempaan, teknik palu pemecah angin yang kacau. Teknik ini meminjam kekuatan yang dihasilkan oleh tubuh bagian bawahnya untuk menggerakkan palu yang dia pegang dengan tubuh bagian atasnya, menyebabkan setiap serangan dengan palu terus meningkat dalam kekuatan. Tidak hanya menghemat energi, bahkan berhasil meningkatkan kualitas penempaannya. Itu adalah teknik rahasia yang tidak pernah diteruskan oleh Sekte Tang. Huo Yuhao sepenuhnya mengandalkan intuisinya sendiri untuk belajar dan memanfaatkan teknik palu pemisah angin caotik. Meskipun dia terus-menerus mengaktifkan tangan giok misterius, lepuh mulai muncul di telapak tangannya, dan selapis daging dikeraskan dari telapak tangannya saat mereka membentuk kapalan. Kapalan itu kemudian dihilangkan, membentuk kapalan baru. Namun, dia tidak mengendur selama 1 hari, juga tidak menggerutu. Sebaliknya, ia senang melakukannya, dengan tekun bekerja keras, seperti seorang Iron Man sejati. Setelah 3 bulan, Huo Yuhao mampu menyatukan 18 serangan palu berturut-turut menggunakan teknik palu pemecah angin caotik, dan setelah 5 bulan, telah meningkat menjadi 36 serangan berturut-turut. Ranah tertinggi yang bisa dijangkau seseorang dengan teknik palu pemecah angin caotik hanya 81 serangan berurutan, tetapi pada saat dia bisa menghubungkan 36 serangan bersama, dia sudah melewati tahap pertama penciptaan alat jiwa. Dengan kata-kata Fan Yu sendiri, siswa telah melampaui tuannya. He Kaitu membutuhkan waktu 1 tahun penuh untuk melewati tahap ini, namun Huo Yuhao hanya membutuhkan waktu 5 bulan. Memang, teknik palu pemisah angin caotik dari Tang Sekte telah memainkan peran yang layak dalam hal ini, tetapi keuletan Huo Yuhao yang tak kenal takut menjadi alasan utama. Dalam sekejap mata, musim gugur telah berakhir, dan musim dingin telah tiba. Dan setelah itu, musim dingin berakhir, dan musim semi tiba. Pada titik ini, 8 bulan telah berlalu sejak awal studi Huo Yuhao di Departemen Alat Jiwa. Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao, serta Dai Huabin dan Zulu, telah mencapai akhir tahun pertama mereka di Akademi Shrek. Setelah ini, mereka punya waktu liburan. Setiap tahun, Shrek Academy akan memiliki liburan selama sebulan. Bulan ini tentu saja tidak dimaksudkan untuk siswa untuk bersantai dan berkeliling selama. Sebaliknya, itu dimaksudkan bagi mereka untuk sepenuhnya mencerna hal-hal yang telah mereka pelajari selama 11 bulan terakhir, dan bagi mereka untuk terus berkultivasi. Setelah masa istirahat 1 bulan ini, mereka harus menjalani tes kemajuan mereka. Siswa yang tidak bisa lulus ujian kemajuan mereka akan langsung dikeluarkan. Karena itu, masa liburan cenderung menjadi waktu yang paling melelahkan dan sibuk bagi sebagian besar siswa. Siapa yang berani benar-benar bersantai dan beristirahat selama masa seperti ini? Tanda pisah tanda hubung. Di dalam laboratorium area pengujian jiwa alat tanda pagar 12. Fan Yu dan He Kaitu sama-sama berdiri di samping Huo Yuhao, yang saat ini sedang mengerjakan meja logam besar, mengawasinya dengan sangat pelan. Fan Yu telah menggenggam tangannya di belakang punggungnya, tapi dia memperhatikan setiap gerakan yang dilakukan Huo Yuhao dengan penuh perhatian. Di sisi lain, He Kaitu mengepalkan tinjunya dengan erat, jelas agak gugup. Huo Yuhao saat ini duduk di depan meja logam, dan memegang sepotong logam heksagonal yang kira-kira seukuran kenari di tangan kirinya. Tangan kanannya mencengkeram pisau tipis dan ramping, yang dia gunakan untuk dengan hati-hati mengukir tulisan pada selembar logam. Gerakannya sangat lambat, tapi tangannya sama stabilnya. Setiap gerakan yang dia lakukan dengan pisaunya dibuat dengan sangat jelas. Sepotong logam berwarna emas kebiruan, dan melepaskan aura yang agak aneh. Saat Huo Yuhao terus mengukir dengan pisaunya, pola rumit mulai muncul secara bertahap di atasnya.
Murid Huo Yuhao bersinar dengan kilau emas pucat, dan meskipun dia telah fokus untuk jangka waktu yang lama, dia belum pernah berkedip. Waktu berlalu detik demi detik, tetapi tubuhnya tetap tidak bergerak, seperti patung. Hanya jari-jarinya, yang mengendalikan bilah pahatan kecil, perlahan bergerak di samping bimbingan kekuatan jiwanya. Temponya tidak goyah sedikit pun. Cahaya bersemangat perlahan-lahan mulai muncul di mata Heka itu, dan cahaya aneh muncul di mata Fan Yu. Bahkan tangannya yang tergenggam tidak bisa membantu tetapi perlahan berubah menjadi tinju. Akhirnya, Huo Yuhao perlahan mengukir satu potongan terakhir, menyelesaikan ukiran sangat kecil pada potongan logam. Setelah itu, dia akhirnya berhenti. Cahaya keemasan di matanya perlahan memudar, dan jejak kelelahan muncul di wajahnya. Namun, senyum cemerlang sudah muncul di wajahnya saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Fan Yu dan Heka itu. Guru, kakak, saya sudah berhasil. Mulai sekarang, aku harus menjadi insinyur jiwa kelas 1.5, kan? Petik 2. Heka itu memandang ke arahnya dengan tatapan kosong di matanya. Yuhao, kamu benar-benar berhasil. Huo Yuhao dengan hati-hati mengangkat potongan logam dengan tangan kanannya, dan sedikit jejak kekuatan jiwa perlahan mengalir ke dalamnya. Segera, potongan logam bersinar dengan cahaya biru jernih, menyebabkan cahaya lembut halo yang semula harus berubah menjadi pilar setinggi 1 kaki yang naik ke udara. Lingkaran cahaya biru itu lurus namun kokoh, dan tidak memiliki tanda-tanda berkedip. Di sisi lain, potongan logam itu sendiri bersinar dengan cahaya biru yang menembus. Bagus. Fan Yu akhirnya berkata. Dari kegembiraan di wajahnya, orang bisa tahu bahwa emosinya telah bangkit. Yuhao, anak yang baik, Anda bukan hanya insinyur jiwa kelas 1.5. Kultivasi Anda belum mencapai level yang disyaratkan, tetapi selain itu, saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda telah menjadi insinyur jiwa kelas 2 yang matang sepenuhnya. Anda memiliki bakat luar biasa yang bahkan tidak bisa diharapkan oleh orang awam, dan Anda adalah pekerja keras yang tak tertandingi. Tidak ada kebetulan dalam kesuksesan Anda. Ini adalah upahmu untuk kerja keras selama 8 bulan yang kamu alami. Petik 2. Heka itu bersorak, lalu menerkam ke arah Huo Yuhao. Setelah memegangnya, dia melemparkannya ke udara. Wajah Huo Yuhao dipenuhi dengan kebahagiaan, tetapi dia mengerutkan bibirnya dengan erat. Benar, potongan logam kecil yang baru saja diukirnya adalah inti dari alat jiwa kelas 2. Dia telah menyelesaikan dasar-dasar penempaan setelah kerja keras selama 5 bulan, kemudian membutuhkan waktu 1 bulan lagi untuk belajar mencetak, mengering, dan memoles, serta prosedur lain yang diperlukan. Setelah itu, dia akhirnya mulai belajar cara mengukir susunan formasi. Ini juga merupakan langkah paling penting dalam menciptakan alat jiwa. Jika kecepatan belajar Huo Yuhao sebelumnya dapat digambarkan sebagai cepat, alasan utama di balik itu adalah karena kerja keras dan ketekunannya. Namun, dia mulai mengungkapkan kejeniusannya yang sebenarnya dalam menciptakan alat jiwa setelah dia mulai belajar cara mengukir susunan formasi. Huo Yuhao jauh lebih tenang daripada teman-temannya, dan juga memiliki keunggulan bawaan dibandingkan dengan yang lain, mata rohnya. Dengan mengandalkan mata setan ungu bersama mata rohnya, ketajaman visualnya beberapa kali lebih besar dari orang biasa. Lebih sering daripada tidak, siswa akan gagal saat mengukir susunan formasi karena kesalahan sangat kecil yang mereka buat. Namun, situasi seperti ini hampir tidak pernah terjadi dengan Huo Yuhao. Chapter 38.2, Huo Yuhao, Insinyur Jiwa Kelas 1.5. Deteksi spiritualnya dapat menciptakan bentuk 3 dimensi yang jelas dari inti logam dalam benaknya. Karena itu, ia pada dasarnya tidak akan pernah melakukan kesalahan, terlepas dari seberapa dalam ia harus memotong, atau berapa banyak luka yang harus ia buat. Ini, dikombinasikan dengan keseriusan Huo Yuhao, membuatnya hanya perlu 1 bulan untuk menyelesaikan ukiran susunan formasi pertamanya sejak dia mulai menghafalnya dari teori dan mempraktikannya. Dengan kata lain, Huo Yuhao membutuhkan waktu 7 bulan untuk secara resmi menjadi insinyur jiwa kelas 1. Pada saat itu, Fan Yu telah memberitahunya bahwa, meskipun dia tidak jelas apa catatan di Kekaisaran Sun Moon, Huo Yuhao jelas merupakan orang tercepat yang menjadi insinyur jiwa kelas 1 di semua jiwa surgawi, Douling, dan kerajaan Star Luo. Heka itu yang membutuhkan waktu 1 tahun 4 bulan untuk melakukan ini sudah dianggap menakjubkan oleh Fan Yu, tetapi Huo Yuhao hanya membutuhkan setengahnya. Huo Yuhao sangat berkonsentrasi pada studi dan praktiknya. Menurut pendapat Fan Yu, dia sepertinya tidak tahu arti kering dan kusam sama sekali.
Bahkan jika itu adalah susunan formasi kelas 1 yang sama persis, dia akan mengukir beberapa ratus dari mereka ke sepotong logam biasa dengan penuh semangat. Setelah 1 bulan lagi, Huo Yuhao telah berusaha untuk mengukir susunan formasi kelas 2 ke inti yang benar. Dan dia berhasil, dia benar-benar berhasil. Meskipun Fan Yu sudah meramalkannya sampai batas tertentu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat muridnya benar-benar berhasil di depannya. Guru yang kuat sulit ditemukan, tetapi siswa yang berbakat sama sulitnya jika tidak sulit ditemukan. Itu tidak menyebutkan murid berbakat yang juga bersedia memberi 200%. Fan Yu adalah guru yang sangat keras, tetapi bahkan dia tidak dapat menemukan kesalahan tunggal dengan Huo Yuhao. Harus diketahui bahwa susunan formasi kelas 2 setidaknya 3 kali lebih rumit daripada susunan formasi kelas 1. Selain itu, persyaratan untuk penggunaan kekuatan jiwa sangat tinggi. Keberhasilan Huo Yuhao tidak memiliki unsur keberuntungan sama sekali, dia benar-benar mengendalikan segalanya dengan sempurna. Setelah Fan Yu melambai ke arah Heka itu, dia akhirnya membiarkan Huo Yuhao pergi. Fan Yu tidak bisa menahan rasa bangga ketika dia melihat murid-muridnya yang senang. Huo Yuhao baru saja melewati ulang tahun ke-12, dan sekarang setengah kepala lebih tinggi daripada ketika dia memasuki akademi. Makanan peringkat teratas yang dia terima dari Departemen Jiwa Bela Diri telah memberinya nutrisi lebih dari cukup. Dikombinasikan dengan 5 bulan pelatihan penempaan dan tingkat aktivitas yang luar biasa, tubuh Huo Yuhao menjadi jauh lebih kuat. Meskipun otot-ototnya tidak setinggi otot Heka itu, dia masih terlihat relatif kasar. Garis-garis yang ditarik oleh otot-ototnya jelas, tetapi mereka dipenuhi dengan fleksibilitas. Jika dia melepas pakaiannya, dia akan terlihat seperti macan tutul kecil yang siap menerkam. Pandangannya juga menjadi lebih tenang dan lebih tegas, sementara punggungnya lurus saat dia berdiri di sana. Fan Yu memberi isyarat kepada 2 muridnya. Kalian bisa duduk. Yuhao, beri aku inti lengkapmu. Ini adalah alat jiwa kelas 2 pertama yang Anda buat, jadi saya akan membantu Anda dengan membuat kulit luar dan dalam sebagai hadiah kelulusan untuk Anda. Petik 2. Terima kasih guru. Huo Yuhao tidak menolak saat dia menjawab sambil tersenyum, lalu menyerahkan intinya kepada Fan Yu. Fan Yu melanjutkan, liburan akan segera dimulai. Apa yang kalian pikirkan? Petik 2. Heka itu tersenyum dengan cara yang konyol. Guru, saya seorang yatim piatu, jadi saya hanya akan tinggal di akademi dan melanjutkan pelatihan. Adik laki-laki saya yang kecil membaik terlalu cepat, saya sudah merasa terancam olehnya. Saya ingin menjadi insinyur jiwa kelas 4 pada tahun depan. Menurut saya pikir dia tidak perlu waktu lama untuk mengejar saya. Petik 2. Fan Yu tersenyum. Kamu tidak harus begitu rendah hati. Perjalanan seorang insinyur jiwa menjadi semakin sulit saat Anda bergerak maju. Kakak junior Anda benar-benar memiliki tingkat bakat luar biasa dalam aspek ukiran susunan formasi, tetapi kultivasinya masih kurang. Jika dia ingin mengukir susunan formasi yang lebih tinggi, dia harus terlebih dahulu meningkatkan peringkat kultivasinya. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk menyelesaikan ukiran. Yuhao, ini juga sesuatu yang harus kamu lakukan. Anda harus bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi Anda. Jika aku tidak salah, kekuatan jiwamu seharusnya sudah mencapai peringkat 20. Aku akan membawamu ke Great Stardew Forest, karena kamu membutuhkan cincin jiwa yang cocok untuk meningkatkan lebih banyak lagi. Petik 2. Benar, kultivasi Huo Yuhao sudah mencapai peringkat 20. Selain itu, dia telah mencapainya 2 bulan lalu. Selama 8 bulan terakhir ini, dia berkultivasi tanpa henti. Dengan bantuan Haodong Power, tingkat di mana kekuatan jiwanya meningkat tidak kurang dari tingkat peningkatan dalam penciptaan alat-alat jiwa. Ketika dia mencapai peringkat 20, masih ada waktu tersisa sampai liburan. Karena itu, Wang Yan menyarankan agar dia tidak terburu-buru untuk mendapatkan cincin jiwa. Sebaliknya, dia meminta Huo Yuhao untuk terus berkultivasi dengan rajin. Menurut seorang Grandmaster dari generasi pertama Akademi Shrek, kultivasi Master Jiwa tidak akan berhenti begitu saja karena ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan cincin jiwa. Sebagai gantinya, bottleneck secara alami akan membatasi itu agar tidak meledak ke atas. Dengan kata lain, meskipun Huo Yuhao tidak akan naik pangkat setelah mencapai peringkat 20, budidaya latennya masih akan terus meningkat. Namun begitu dia mendapatkan cincin jiwa keduanya, itu akan segera meledak ke atas. Karena itu, Huo Yuhao terus berkultivasi. Kecepatan kultivasi Wang Dong juga sangat cepat. Berkultivasi dengan kekuatan Haodong bersama Huo Yuhao telah menyebabkan kecepatan kultivasinya meningkat 2 kali lipat.
Dalam 8 bulan terakhir, kekuatan jiwanya telah meningkat dengan 3 peringkat yang mengesankan, dia sudah mencapai peringkat 28. Menurut perhitungan Wang Dong, dia bisa menembus peringkat 3 cincin pada musim panas paling lambat. Kecepatan kultivasi ini sudah cukup cepat untuk mengejutkan banyak orang. Huo Yuhao diperlakukan sebagai murid inti dari Departemen Jiwa Marsial secara alami tidak terbatas pada makanan saja. Para guru dari halaman dalam akan datang setiap minggu untuk memberi mereka beberapa petunjuk juga. Meskipun seseorang seperti dia, sebagai seseorang yang hanya bisa menikmati perlakuan sebagai murid inti, hanya karakter sampingan, jumlah hal yang dia pelajari benar-benar tidak kalah dengan yang lain. Guru, tidak perlu. Saya adalah salah satu juara penilaian mahasiswa baru, dan salah satu hadiah yang saya terima adalah untuk seorang guru untuk membantu saya mendapatkan cincin jiwa paling optimal yang bisa saya tahan. Anda masih sibuk dengan riset Anda, jadi Anda tidak perlu menyusahkan diri sendiri. Petik 2. Fan Yu terkekeh. Baik, saya lupa tentang itu. Anda dapat mencari Direktur Du secara langsung, dia mengurus hal-hal ini. Kapan kamu berencana pergi? Petik 2. Huo Yuhao menjawab, lusa. Saya akan berangkat besok pagi. Tolong jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik untuk kembali lebih awal. Saya akan kembali segera setelah saya mendapatkan cincin jiwaku. Petik 2. Fan Yu mengangguk. Yuhao, jika kamu hanya mencoba untuk meningkatkan jiwa bela dirimu, aku sarankan agar kamu mendapatkan keterampilan tipe serangan. Namun, saya menyarankan agar Anda rajin melatih deteksi spiritual Anda jika Anda ingin meningkatkan kemampuan Anda sebagai soul engineer. Namun, saya tidak bisa memberi Anda spesifik tentang cincin jiwa apa yang harus Anda peroleh. Selanjutnya, cincin jiwa yang Anda peroleh juga tergantung pada takdir. Dengan demikian, terserah pada Anda untuk membuat alat jiwa Anda. Petik 2. Iya, saya akan mencatat itu, Guru. Huo Yuhao mengangguk dengan serius. Namun, ini adalah pertama kalinya dia berbohong kepada Fan Yu. Dia tidak punya rencana untuk meminta Departemen Jiwa Bela Diri untuk membantunya mendapatkan cincin jiwa kedua untuk mata rohnya. Dia ingin melakukannya sendiri, karena dia menderita Skydream Ichewong. Begitu dia berpikir tentang bagaimana dia akhirnya akan menjadi Grandmaster Jiwa, dan bagaimana dia secara resmi membangunkan jiwa bela diri keduanya dengan bantuan Skydream Ichewong, dia tidak bisa menahan diri untuk berubah dari dalam ke dalam. Fan Yu melanjutkan, kami akan memulai liburan, jadi Anda tidak perlu terus bekerja lagi hari ini. Ayo, kembali ke asrama Anda dan berkemas. Beristirahat sebentar juga. Petik 2. Heike itu hanya bisa melebarkan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar gurunya mengucapkan kata istirahat. Pada saat dia meninggalkan area pengujian Departemen Alat Jiwa, langit sudah gelap. Cuaca hari ini sejujurnya tidak sehebat itu. Gerimis ringan berangsur-angsur turun, dan suara hujan deras membawa sedikit dingin ke malam musim semi. Namun, Huo Yuhao tidak merasa bahwa hujan itu buruk sama sekali. Sebaliknya, dia merasa agak riang, seolah-olah itu menghilangkan kelelahannya. Saat dia akan melangkah keluar ke hujan dan mengalami perasaan menyegarkan ini, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke kiri. Payung sudah dibuka, dan di bawahnya ada seseorang yang mengenakan seragam tahun 1. Rambut pendeknya yang berwarna merah muda kebiruan memancarkan keindahan peri di bawah malam hujan, sementara mata biru kebiruannya yang besar juga dipenuhi dengan kecerdikan dan sedikit keterkejutan. Bahkan si Iron Man sedang bercanda. Dia berkata sambil tersenyum ke arah Huo Yuhao. Terkejut, Huo Yuhao memandang ke arahnya. Kenapa kamu datang? Sedang hujan. Kami akan berpisah lusa, jadi aku datang untuk menjemputmu. Pemuda itu membalik rambutnya yang pendek, biru muda, tatapan matanya agak aneh. Huo Yuhao terkekeh. Kamu tidak tahan berpisah denganku. Hanya ada 1 bulan sebelum kita semua akan kembali bersama. Ayo pergi, kami akan kembali ke kamar kami terlebih dahulu. Dan saya tidak bermain-main, Guru Fan Yu secara khusus mengizinkan kami pergi lebih awal. Petik 2. Orang yang datang untuk menjemputnya adalah Wang Dong. Setelah 8 bulan, Wang Dong yang masih berkembang juga tumbuh sedikit lebih tinggi. Hanya saja, dia belum tumbuh sebanyak yang dimiliki Huo Yuhao. Huo Yuhao sekarang sedikit lebih tinggi darinya. Kedua orang itu perlahan berjalan melintasi tanah basah ketika mereka kembali ke asrama mereka. Biasanya, Huo Yuhao akan berjalan melewati kampus secepat mungkin. Namun hari ini, dia melambat. Dengan pemandangan yang sama hujannya, dia langsung merasa ada sesuatu yang berbeda. Dengan demikian, mereka berdua sengaja melambat ketika mereka berjalan kembali ke asrama mereka.
Apakah Departemen Alat Jiwa setuju untuk membantu Anda mendapatkan cincin jiwa? Wang Dong bertanya. Huo Yuhao mengangguk. Tentu saja. Lagi pula aku adalah murid inti dari Soul Tool Departemen. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa agak menyesal saat mengatakan ini. Untuk menjaga agar Skydream Ichewon dirahasiakan, dia tidak punya pilihan selain membohongi kedua pihak. Wang Dong menjawab, aku akan pulang juga. Saya juga pergi lebih awal dari Anda. Jadi, Anda harus menjaga diri sendiri. Sayang sekali aku belum mencapai peringkat 30. Kalau tidak, aku akan ikut denganmu untuk berburu beberapa bis soul. Itu pasti menyenangkan. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh. Jangan kecewa. Sejak kami mendapatkan Haodong Power, bukankah kecepatan kultivasi kami meningkat dalam jumlah besar? Pergilah bertanya kepada siswa lain, siapa lagi yang menurut Anda dapat meningkatkan sebanyak Anda setelah mencapai peringkat 20. Setelah kami kembali dan lulus ujian kemajuan, Anda akan dapat mencapai peringkat 30 setelah paling banyak 2 atau 3 bulan. Saya belum mendapatkan cincin jiwa kedua saya, tapi saya rasa saya sekitar peringkat 22 atau lebih sekarang. Seiring berjalannya waktu, keuntungan yang kita dapatkan dari Haodong Power kita akan menjadi semakin jelas. Mari kita coba dan mengejar Dai Huabin dalam kekuatan jiwa pada saat kita berada di tahun 4. Petik 2. Chapter 38.3, Huo Yuhao, Insinyur Jiwa kelas 1.5. Selama 8 bulan terakhir, Huo Yuhao telah mendedikasikan energinya sebanyak mungkin untuk berkultivasi sebanyak mungkin. Dengan pangkatnya saat ini, dia bisa dengan tenang menghadapi Dai Huabin. Namun, ini tidak berarti bahwa kebenciannya telah hilang, sebaliknya, dia telah menguburnya lebih dalam di dalam dirinya. Kebenciannya sudah mengakar dalam dirinya, jadi bagaimana dia bisa menghapusnya dengan mudah? Dia tidak jelas seberapa tinggi kekuatan jiwa Dai Huabin dibandingkan dengan dia, tapi dia dengan aman memperkirakan itu berada di sekitar peringkat 33 atau lebih. Meskipun tingkat di mana kultivasi seseorang meningkat secara drastis menurun setelah melewati ambang peringkat 30, naik 3 atau 4 peringkat dalam setahun tidak akan banyak masalah dengan tingkat bakat Dai Huabin, ditambah kultivasi sebelumnya. Terlebih lagi, sepertinya dia berkultivasi dengan rajin setelah dia dikeluarkan dari kelas 1. Wang Dong tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa, karena sejumlah besar kepercayaan mulai muncul dari pandangannya. Rute yang mereka ambil bisa dengan mudah ditempuh dalam waktu sekitar 10 menit, tetapi mereka sengaja mengambil lebih lama. Saat mereka hendak mencapai kamar asrama mereka, Wang Dong tiba-tiba berkata, mari kita duduk di sebelah danau Dewa Laut untuk sementara waktu. Tidak mudah menemukan Anda bermain-main. Ini juga sudah lama sejak saya mencicipi ikan panggang Anda. Petik 2. Huo Yuhao agak malu. Aku tidak mempersiapkan apapun. Jika saya tahu Anda menginginkannya, saya pasti akan memanggangnya untuk Anda. Petik 2. Wang Dong tersenyum jahat dan mendorong payung ke tangan Huo Yuhao saat dia berkata, tunggu saja di sini. Setelah mengatakan itu, dia berlari kembali ke kamar asrama mereka secepat mungkin. Beberapa saat kemudian, ia muncul kembali dan memberi isyarat dengan gelang biru cerah di tangan kirinya menuju Danau Sigat. Ayo pergi. Mata Huo Yuhao membelalak. Kamu sudah merencanakan ini sebelumnya. Wang Dong tidak menyangkal hal itu. Aku awalnya berencana untuk menunggumu selesai di malam hari dan menyeretmu keluar untuk bersenang-senang tengah malam, tapi aku tidak berpikir bahwa kamu akan selesai lebih awal. Ini waktu yang sempurna, kita akan pergi berlibur, dan sulit untuk beraktivitas sebentar. Bagaimanapun, jangan pernah berpikir untuk tidur malam ini jika kamu tidak membuatku kenyang. Petik 2. Huo Yuhao terkekeh. Baik, selama kamu punya cukup bahan, aku akan terus memberimu makan sampai kamu tidak bisa bergerak. Petik 2. Di bawah atap asrama, kakek tua yang biasanya selalu tidur tidak bisa menahan matanya untuk sedikit melebar. Sudut mulutnya sedikit melengkung ketika dia menatap ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong yang berlari ke kejauhan. Dia berpikir keras, saat itu, berapa banyak gadis yang mengatakan itu padaku. Dan setiap kali mereka mengatakan itu, akulah yang akan memberi mereka makan sampai mereka kenyang. Kedua sahabat ini benar-benar menarik. Petik 2. Setelah dengan bersemangat berlari menuju Danau Dewa Laut, Wang Dong mengangkat payung sehingga Huo Yuhao bisa menyalakan api. Hujan tidak terlalu deras, sehingga payung bisa menutupi seluruh area yang mereka pilih. Setelah pekerjaan hanya sesaat, api telah dinyalakan. Aroma unik arang mulai perlahan naik ke udara, tetapi tidak menyebar karena cuaca hujan. Kabut mulai muncul di atas Danau Dewa Laut, dan perlahan menyelimuti Pulau Dewa Laut yang jauh.
Danau yang berkabut itu pada gilirannya memberikan perasaan dingin namun lembab, sementara api unggun yang sekarang memberi Huo Yuhao dan Wang Dong gelombang kehangatan. Keduanya memandang satu sama lain pada saat yang hampir bersamaan, pipi mereka memerah karena pantulan api unggun. Ketika mereka tersenyum satu sama lain, perasaan hangat sepertinya masuk ke hati mereka. Setelah memasang tungku dan meletakkan ikan mentah di atasnya, Huo Yuhao mulai memanggang mereka dengan perhatian penuh. Konsentrasi di wajahnya tidak kurang dari ketika dia mengukir susunan formasi ke inti alat jiwa. Wang Dong berdiri di sampingnya, mengangkat payung. Namun, bukannya melihat ikan yang sedang dipanggang, dia melihat wajah serius Huo Yuhao. Udara sejuk, tungku panas, dan ikan tenggiri keemasan yang mulai mengeluarkan aroma wangi, membuat sketsa gambar bergerak saat digabungkan. Ketika Wang Dong menatap Huo Yuhao, dia secara naluriah tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan adegan ini. Dia juga cukup menikmati pikiran Huo Yuhao memanggang ikan untuknya, dan dia sendiri. Akhirnya, Huo Yuhao selesai memanggang ikan pertama. Huo Yuhao segera menyerahkannya kepada Wang Dong dan berkata, makanlah selagi panas. Ya, Wang Dong mengambil ikan dari Huo Yuhao, dan memakan ikan itu dengan hati-hati. Aroma ikan bakar Huo Yuhao, yang belum pernah dicicipinya begitu lama, menyebabkan matanya agak merah. Ketika dia memanggang ikan lagi, Huo Yuhao berkata, berbicara tentang ikan bakar, kita harus memanggil guru Xiao Ya, kakak lelaki, dan Xiao Xiao. Mereka juga menikmatinya. Petik 2. Tidak mungkin, kamu milik saya hari ini. Wang Dong berseru. Terkejut, Huo Yuhao mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Wang Dong. Ketika dia melakukannya, dia melihat ekspresi agak keras kepala di mata Wang Dong yang biru. Maksud saya, ikan panggang Anda adalah milik saya, Wang Dong buru-buru menyela. Kontras antara langit gelap dan api unggun menyebabkan wajahnya tampak sangat memerah. Setelah itu, mereka terus makan ikan bakar begitu lama sehingga mereka bahkan tidak tahu berapa lama mereka makan. Hanya setelah mereka kenyang barulah mereka kembali ke kamar asramanya. Begitu mereka kembali ke kamar asrama mereka, Huo Yuhao berbaring di ranjang kayu kerasnya. Ah, rasanya menyenangkan mengisi diriku sendiri. Aku sudah memutuskan untuk malas sepanjang hari besok dan tidur nyenyak malam ini. Kamu benar, kita harus istirahat sebentar. Petik 2. Tidak, bangun dan berkultivasi. Wang Dong berjalan mendekatinya dan menariknya ketika senyum sarkastik muncul di wajahnya. Kamu tidak bisa serius. Huo Yuhao meratap, sangat sulit bagiku untuk beristirahat akhir-akhir ini. Wang Dong menjawab, kami berpisah lusa, jadi kami harus memanfaatkan sisa waktu kami untuk berkultivasi bersama. Anda dapat melakukan goof off sendiri ketika Anda tidak memiliki Hao Dong Power. Ayo, bangun. Petik 2. Baik, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, Huo Yuhao perlahan bangkit. Tepat saat dia akan duduk dalam posisi bersila di tempat tidur kayunya, Wang Dong tiba-tiba berkata, kemarilah. Melihat bahwa kami akan berpisah, dan Anda baru saja memanggang begitu banyak ikan untuk saya akan membiarkan Anda duduk di sini sementara Anda bercocok tanam. Petik 2. Hah, Huo Yuhao tertegun. Setelah itu, dia tersenyum licik ketika dia memandang ke arah kasur Wang Bulu yang ditutupi bulu, lalu dengan patuh melompat ke tempat tidur Wang Dong tanpa keberatan. Siapa bilang kamu bisa bangun di sini sekarang? Pergi ganti ke set pakaian bersih. Wang Dong buru-buru berteriak. Namun, Huo Yuhao sudah duduk dalam posisi bersila. Kamu harus berhenti memiliki begitu banyak kebiasaan buruk. Cepat, matahari akan terbit jika kita tidak segera memulai. Petik 2. Hanya setelah mendengar Huo Yuhao mengatakan ini, Wang Dong duduk di hadapan Huo Yuhao, sebuah ekspresi yang agak tidak rela muncul di wajahnya. Setelah itu, keduanya menekan telapak tangan mereka satu sama lain dan mulai mengedarkan Hao Dong Power. Saat mereka menutup mata, senyum tipis muncul di kedua wajah mereka. Pagi hari berikutnya. Begitu mereka bangun, Huo Yuhao dan Wang Dong merasa bahwa pikiran mereka benar-benar segar, mungkin karena malam yang damai yang mereka miliki. Hari ini adalah hari terakhir kelas 1 mereka, karena liburan Shrek Academy akan resmi dimulai besok. Setelah sarapan, mereka menuju ruang kelas mereka lebih awal. Fan Yu sudah memulai liburan Huo Yuhao, jadi dia tidak perlu pergi dan melatih penciptaan alat jiwanya hari ini. 11 bulan telah berlalu sejak dia memasuki Akademi Shrek, namun dia tidak pernah sesantai hari ini. Perasaan santai yang menyelimuti seluruh tubuhnya membuatnya merasa hangat dan nyaman. Huo Yuhao memutuskan bahwa dia tidak akan peduli dengan hal lain hari ini, dia akan beristirahat dengan baik hari ini.
Zoe dan Wang Yan berjalan ke ruang kelas bersama. Kapanpun Zoe ada di sana, terlepas dari jam berapa sekarang, suasana di kelas 1 hanya bisa digambarkan dengan menggunakan kata hikmat. Hari ini tidak terkecuali, bahkan jika liburan dimulai besok. Pada titik ini, tidak ada yang berani memprovokasi bunga hegemonik yang dikenal sebagai Zoe. Jika pikiran lamanya tiba-tiba meledak, tak satu pun dari mereka yang bisa mengatasinya. Wang Yan berjalan ke panggung, sementara Zoe berjalan menuju bagian belakang kelas dan duduk di kursi kosong. Para siswa, ini akan menjadi hari terakhirmu di tahun 1. Akademi belum mengatur tugas untukmu. Saya akan memberi Anda semua kata perpisahan, maka Anda dapat kembali dan mengepak barang-barang Anda. Petik 2. Begitu Wang Yan mengatakan ini, seluruh kelas segera meledak menjadi sorakan. Mereka bahkan tidak peduli kalau Zoe ada di sana. Karena liburan akan segera dimulai, setiap orang memiliki hati untuk pulang. Lagi pula, siapa yang tidak mau pulang dan melihat kerabat mereka? Tentu saja, mereka yang tidak memiliki kerabat adalah pengecualian untuk ini. Wang Yan tersenyum. Kita semua bekerja keras tahun ini. Saya dapat mengatakan dengan bangga bahwa Anda adalah kelas yang paling luar biasa yang pernah saya ajarkan. Atas nama Zoe dan saya sendiri, kami berterima kasih atas kerja kerasnya. Kerja keras Anda akan membawa kemuliaan bagi kami di kelas 1. Petik 2. Namun, kata Wang Yan, tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan, tidak seperti akademi lainnya, Akademi Shrek tidak memiliki ujian akhir. Mengenai alasannya, saya yakin semua orang sudah tahu. Kami akan menguji apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi siswa tahun kedua di awal tahun depan. Karena itu, Anda tidak bisa santai sama sekali, bahkan ketika Anda kembali ke rumah. Anda harus bekerja lebih keras selama bulan berikutnya. Ini adalah satu-satunya cara Anda dapat melanjutkan belajar di Shrek Academy tahun depan. Saya menyukai setiap orang dari Anda, jadi saya berharap bahwa kita tidak harus mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun tahun depan. Petik 2. Nah, sekarang, aku akan memberitahumu beberapa poin utama mengenai tes kemajuan. Anda harus ingat ini, bagian pertama dari tes kemajuan tidak memiliki persyaratan keterampilan. Ini menguji kekuatan absolut Anda, atau dengan kata lain, kekuatan jiwa Anda. Jika Anda ingin masuk ke tahun 2, Anda harus menjadi peringkat 20. Jika Anda belum mendapatkan 2 cincin jiwa pada saat kami mengambil tes kemajuan, saya sarankan Anda tidak perlu repot datang tahun depan. Terlepas dari seberapa baik Anda melakukan selama penilaian lain, itu tidak akan ada gunanya jika Anda belum mendapatkan 2 dering. Akademi tidak akan mengubah aturannya untuk siapapun. Dengan demikian, jika Anda seorang siswa yang belum mencapai peringkat 20, Anda harus berkultivasi untuk hidup Anda. Pada saat yang sama, Anda juga harus mendapatkan cincin jiwa kedua untuk membuktikan bahwa Anda telah mencapai level Grandmaster jiwa. Petik 2. Namun, memiliki kultivasi 2 cincin tidak berarti bahwa Anda pasti akan lulus ujian kemajuan. Bahkan Guru Zhou dan saya tidak tahu secara spesifik tes kemajuan pada saat ini. Namun, saya dapat memberitahu Anda tes kemajuan saya seperti tahun itu, ujian kemajuan tahun 2 membuat setiap siswa menantang jiwanya 100 tahun di bawah pengawasan seorang guru. Ingat ini, Anda harus melakukannya sendiri, tanpa bantuan dari luar. Jika guru pengawas membuat langkah, penilaian akan berakhir. Tes ini adalah penilaian akademi yang paling sering digunakan. Anda harus senang jika mendapatkan tes ini, karena tes ini menguji kekuatan murni dan murni Anda. Namun, ada kemungkinan mereka bisa memberi Anda tes yang lebih sulit yang membutuhkan keberuntungan, kekuatan, dan kecerdasan, tetapi tes ini biasanya hanya muncul di tes tahun atas. Pada saat yang sama, tes lanjutan ini tidak hanya terkait dengan Anda masing-masing, ini terkait dengan kelas kami, karena kelas 1 juga harus menjalani tes lanjutan. Penilaian ini adalah penilaian ekstra yang harus Anda selesaikan juga. Petik 2. Artikel